kalau menurut saya ya, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies ya. Kalau Anies itu udah jelas. Anies kalau saya lihat memang eh, pendukung fanatiknya itu ya 100% kadrun ya. Itu hardcore lah kadrunnya gitu. Benar-benar yang ingin ilafah gitu, mendirikan ilafah gitu ya. Jadi sayangnya si Nasdem ini kan memberikan ruang ya, si Surya Paloh ini dia sangat oportunis sekali, hanya mementingkan bisnisnya dia gitu kan, dengan harapan nanti kalau si Anies yang menang, bisnis dia aman, dia yakin menang karena begitu fanatiknya pendukungnya kan, si kadrun ini kan, golongan PKS dan golongan Habib Rizik segala macam itu kan sangat fanatik sendiri, militan sekali gitu. Waktu ingat kasusnya si Ahok kan. Nah, celakanya sekarang ini kalau saya lihat dia ada si PKB ini gabung gitu. Seharusnya itu perbedaan aliran antara PKB dan PKS itu harusnya pendukung-pendukungnya nggak gabung. Tapi saya ngedengar, baca update dari 2 hari terakhir ini, ngedengar cerita si Mohaimin gitu, minta nasihat kiai, banyak kiai gitu ya, dari Jawa Timur lah, dari Mekah, dari mana-mana gitu, yang seolah-olah mendapat wejangan atau istilahnya kayak inilah, dia bilang apa sih, kalau di mereka itu istilahnya istiqoroh apalah gitu ya. Itu sangat mendukung antara Anies Mohaimin ini gitu. Nah ini menurut saya sangat berbahaya gitu, karena mereka pemilihnya sangat 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 militan, itu sangat militan. Beda dengan dengan kita gitu ya. Kita itu kan kalau menurut saya kan sangat rasional dan nggak militan mereka gitu. Harus saya akuin gitu. Mereka sangat militan. Nah, dan saya khawatir kalau memang ini tembus sampai ke pendaftaran ya, yang namanya Anies Mohaimin ini gitu. Ini ada kemungkinan bisa dia yang lolos putaran kedua gitu. Ini jangan lengah-lengah gitu, dan saya berharap terus terang ya, si Anies Mohaimin ini tidak sampai ke pendaftaran alias bubar tengah jalan, atau dengan kata lain si Anies nggak bisa daftar gitu, jangan sampai lolos lah gitu ya. Saya nggak tahu gimana caranya, apakah entah si Mohaimin jadi tersangka di KPK atau gimana gitu. Pokoknya jangan sampai daftar. Ini kalau daftar ini sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya. Ya, lanjut. Siapa ini? Hot Play. Ya, Hentai, lanjut Hentai. Salam malam semuanya. Temanya ini ya tentang Ganjar, Anies sama Prabowo ya. Ya, saya karena temanya itu mungkin saya akan juga sesuai dengan tema ya, tidak akan melebar kemana-mana. Dan juga mungkin saya komentarnya juga nggak terlalu panjang. Saya sudah mengamati beberapa komen termasuk dari Pak Paul ya dari awal. Memang kalau kita bicara Islam ya, dari Kerajaan Demak, tadi Pak Paul bilang ada dari Kerajaan Demak, memang ada niat untuk mengislamkan Indonesia, itu benar ya. Jadi dia nyerang Hindu, Buddha Hindu, Majapahit, Sriwijaya ya. Ujung-ujungnya kan semenjak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha itu redup dan kalah dan dikuasai oleh kerajaan Muslim, akibatnya pada saat zaman kemerdekaan ya kita didominasi oleh kalangan-kalangan yang mengaku ulama segala macam ya, sampai sekarang gitu. Itu asal muasal sejarahnya gitu, dan itu memang benar dari awal, yang dari Timur Tengah gitu kan. Dari Timur Tengah kita harus akuin, kalau kita bicara ujung-ujungnya nanti balik lagi ke sejarah Islam ya, yang semenjak si Muhammad itu meninggal, terus ada kesultanan, khilafah segala macam turun temurun, sampai bunuh-bunuhan ya di antara umat Islam sendiri ya, beda-beda mazhab itu, sambil terakhir timbul kepercayaan Syiah ya. Ya intinya adalah kalau saya lihat memang
yang namanya keyakinan Islam ini memang dia akan terus bergerilya ya. Dia memang dari awal tuh niatnya ingin mengislamkan seluruh orang di dunia gitu, termasuk Indonesia gitu. Nah, perkara mengenai politik ini, eh, kalau menurut saya ya, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies ya. Kalau Anies itu udah jelas. Anies kalau saya lihat memang eh, pendukung fanatiknya itu ya 100% kadrun ya. Itu hardcore lah kadrunnya gitu. Benar-benar yang ingin ilafah gitu, mendirikan ilafah gitu ya. Jadi sayangnya si Nasdem ini kan memberikan ruang ya, si Surya Paloh ini dia sangat oportunis sekali, hanya mementingkan bisnisnya dia gitu kan, dengan harapan nanti kalau si Aniesnya menang, bisnis dia aman, dia yakin menang karena begitu fanatiknya pendukungnya kan, si kadrun ini kan, golongan PKS dan golongan Habib Rizik segala macam itu kan sangat fanatik sendiri, militan sekali gitu. Waktu ingat kasusnya si Ahok kan. Nah, celakanya sekarang ini kalau saya lihat dia ada si PKB ini gabung gitu. Seharusnya itu perbedaan aliran antara PKB dan PKS itu harusnya pendukung-pendukungnya nggak gabung. Tapi saya ngedengar, baca update dari 2 hari terakhir ini, ngedengar cerita si Mohaimin gitu, minta nasihat kiai, banyak kiai itu ya, dari Jawa Timur lah, dari Mekah, dari mana-mana gitu, yang seolah-olah mendapat wejangan atau istilahnya kayak inilah, dia bilang apa sih, kalau di mereka itu istilahnya istiqoroh apalah gitu ya. Itu sangat mendukung antara Anies Mohaimin ini gitu. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya gitu, karena mereka pemilihnya sangat 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 militan, itu sangat militan. Beda dengan dengan kita gitu ya. Kita itu kan kalau menurut saya kan sangat rasional dan nggak semilitan mereka gitu, harus saya akuin gitu. Mereka sangat militan. Nah, dan saya khawatir kalau memang ini tembus sampai ke pendaftaran ya, yang namanya Anies Mohaimin ini gitu. Ini ada kemungkinan bisa dia yang lolos putaran kedua gitu. Harus saya katakan demikian. Kenapa? Karena di grassroots ya, di lapangan ya, itu kita nggak bicara perkotaan, kita bicara pedesaan gitu. Kalau kita lihat di Banten, Jawa Barat gitu ya, itu fanatik sekali Pak, yang namanya si kadrun-kadrun ini, dia pokoknya asal Anies lah gitu loh. Dan celakanya kalau ditopang kampanye oleh kiai-kiai dari Jawa Timur, ini patut apa istilahnya, kita patut sangat waspada gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi Prabowo dan Ganjar ini jangan lengah-lengah gitu, dan saya berharap terus terang ya, si Anies Mohaimin ini tidak sampai ke pendaftaran alias bubar tengah jalan, atau dengan kata lain si Anies nggak bisa daftar gitu, jangan sampai lolos lah gitu ya. Saya nggak tahu gimana caranya, apakah entah si Mohaimin jadi tersangka di KPK atau gimana gitu. Pokoknya jangan sampai daftar. Ini kalau daftar ini sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya. Saya khawatir kayak Pilkada DKI itu bisa dejavu gitu ya. Nah, perkara Ganjar Prabowo, kalau menurut saya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus support dua-duanya sekarang ini gitu. Jangan terlalu pro Prabowo juga. Kenapa saya bilang, saya kalau dari tiga, saya kalau suruh milih, saya pasti nyolok Prabowo, saya pilih Prabowo. Tapi untuk sekarang ini, untuk menghambat si laju Anies itu benar-benar dia nggak bisa masuk ke putaran 2, itu menurut saya harus diseimbangkan dulu suara si Ganjar sama si Prabowo gitu. Karena apa? Karena nggak mungkin dari 3 ini lolos satu putaran, itu nggak mungkin. Survei-survei kan mengatakan memang 2 putaran kalau 3-3-nya lolos gitu. Jadi menurut saya harus diseimbangkan dulu, dan jangan salah, ini kita nggak tahu cawapresnya siapa. Yusril itu udah pengen banget jadi cawapresnya Prabowo gitu. Terus ada lagi dari Partai Gelora kan. Jadi
jangan terlalu, menurut saya kita juga harus berdoa ya, jangan apapun yang terjadi pasti Indonesia pasti Tuhan tuntun lah ya gitu. Maksud saya begini, karena mayoritas Indonesia ini Islam, di mana mayoritas kan kadrun ya. Maksud saya begini, jangan sampai nih faktor Ganjar tolak Israel itu kita tuh membabi buta menghajar PDIP, padahal nanti misalnya PDIP dia milih cawapresnya si Gibran atau si Andika, kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau Prabowo tiba-tiba ada tokoh NU misalnya, gara-gara khawatir kehilangan suara dari Jawa Timur, kan bisa aja tiba-tiba milih Ustadz siapa tuh, Kiai siapa, si Prabowo ini, kan kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut saya tunggulah kalau soal pemilihan Prabowo, tapi menurut saya memang harus disimbangkan dulu suara Prabowo dan Ganjar, jangan sampai satu terlalu tipis dengan suaranya si Anies gitu. Yang paling aman sih memang si Anies nggak boleh masuk ke putaran 2, tapi kalaupun ikut partisipasi tiga pasang itu, mau nggak mau suara Prabowo sama suara Ganjar harus diseimbangkan dulu kalau menurut saya ya gitu. Nah baru nanti kalau si Anies udah terpental, bolehlah kita semuanya rame-rame dukung Prabowo gitu. Maksud saya seperti itu gitu. Tapi yang intinya sih kita harus banyak berdoa lah tentang Indonesia ini gitu. Karena sifatnya mereka itu memang ingin menguasai politik Indonesia gitu. Lihat aja ya kan. Pasti cawapresnya itu pasti yang diusung itu adalah kalangan Islam. Rata-rata pasti ingin mereka ambil porsi itu gitu. Kalau istilah siapa si Rohami Rumuzi itu liga cawapres lah intinya gitu. Tujuannya apa? Ya supaya kepentingan mereka akhirnya bisa terjaga kan, seperti kayak sekarang kan. Dia bisa menguasai MUI jadi berkuasa, kayak sekarang kan MUI berkuasa, ya kan. Terus ada yang non Muslim mau ngapa-ngapain nggak bisa, ya kan, gitu loh. Nah, oleh karena itu partai-partai yang benar nasionalis seperti kayak PSI yang kata Pak Sandi Amer itu nasionalis tulen, itu memang dia harus lebih nyaring lagi gitu. Dan nasionalis yang sementara ini yang nasionalis PDIP atau Golkar atau Gerindra gitu ya, dia harus bertobat kalau menurut saya. Mereka harus bertobat supaya harus istilahnya mengikuti rule of the game, bahwa negara Indonesia ini negara Pancasila gitu, bukan negara satu agama gitu, dan harus berani menyuarakan yang namanya keadilan untuk kebebasan beribadah, ya kan, tidak membeda-bedakan yang namanya penistaan agama. Kalau perlu dihilangkan aja itu undang-undang penistaan agama gitu, yang membuat selama ini kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia ini jadi hancur kan gitu. Dan jangan lagi udah dikotomi misalnya pemimpin harus Islam gitu, itu nggak boleh ada lagi gitu, ya kan. Nah di sini partai-partai nasionalis itu harus bertobat gitu, ya. Dibutuhkan pemimpin yang punya nyali seperti Prabowo yang waktu itu kan menyalonkan Ahok sebagai wakil gubernur kan, untuk berpasangan dengan Jokowi. Nah dibutuhkan pemimpin seperti kayak Prabowo yang berani seperti itu gitu, ya kan. Nah oleh karena itu umat Kristen harus berdoa agar orang-orang Kristen di Indonesia ini, terutama yang dikasih kepercayaan di dunia pemerintahan atau DPR atau apapun lah, dia punya akses lah gitu ya, mau di TNI atau ASN atau apa, dia itu benar-benar sungguh bertobat dan cinta Yesus. Jangan sampai mereka itu berkompromi dengan dunia, ikut apa kata dunia, hidupnya pun ikut-ikutan, ya kan, ikut-ikutan narkoba, ikutan dugem segala macam, itu jangan sampai terjadi. Dan jangan sampai ikut-ikutan korupsi kayak si Joni Plate atau kayak si Sambo kayak gitu-gitu. Jadi harus tunjukkan bahwa kita ini cinta kasih dan mau memberi dan memberikan terang gitu. Ya, saya pikir gitu aja dulu ya pendapat saya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Manguni, silakan Pak Manguni. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.